anak durhaka. Jadi yang mencabut nyawa Ibu Yesus adalah Tuhan Yesus gitu. Anak durhaka. Masa anaknya dilahirkannya, ditimangnya, nang neng nong timang anakku sayang, dibesarkan, disusui, besar-besar gede-gede dia cabut nyawa ibunya. Anak durhaka. Macam mana pula kayak gitu? Aduh. Kenapa Ustadz langsung memvonis Tuhan Yesus itu anak durhaka? Lah, ya jelas lah. Yang mencabut nyawa ibu sendiri ya itu anak durhaka. Kita kan kagak boleh ngelawan orang tua, betul enggak? Coba anda melahirkan anak, anda susui gede, tiba-tiba nanti dia gede cabut nyawa anda, kayak gimana? Saya nggak minta kasih ajaran apa gitu. Saya minta anda tadi konfirmasi apakah Yesus yang mencabut nyawa ibunya, katanya iya. Berarti kata anda alasannya dia kembali kepada ketuhanannya sehingga dia mencabut nyawa ibunya, kan betul? Betul. Jadi begini Mbak, tetap saja anaknya itu anak durhaka, tetap. Seharusnya kalau anaknya berkuasa, ya anaknya adalah Tuhan dan berkuasa, dia biarkan itu ibunya hidup selamanya. Tapi dia tidak mengikuti keinginan kita secara manusia, Ustaz. Kayak gitu Mbak. Kalau dia berbakti sama ibunya, maka dia biarkan ibunya hidup sampai selamanya. Gimana sih? Udah bisa saya tanggapi? Silakan. Jadi begini dia Ustaz, dia kan Tuhan yang adil. Kita semua yang hidup ini juga bakal mati, kan? Yang Tuhan juga yang mencabut nyawa kita. Gitu. Nah, Maria kan manusia juga, sekalipun itu ibunya di dalam dunia ini, tapi dia kan Tuhan yang adil. Begitu. Tuhan yang adil? Iya. Jadi dia harus menyamaratakan. Dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yakin Anda Yesus itu adil? Baik, kalau gitu saya tanya ya, kalau Anda yakin Yesus itu adil, Mbak, Yesus turun di abad pertama, oke? Di Nazaret, oke? Segelintir orang bisa melihat di kampung itu, oke? Mana keadilannya bagi orang buta? Maksudnya? Orang buta nggak bisa lihat Yesus, sedangkan orang Nazaret bisa. Mana keadilannya? Kapan di situ ada orang buta? Iya, kan seluruh dunia ada orang buta tuh ya. Ada orang buta, tapi orang buta tidak bisa melihat. Tuhan nongol, orang buta kagak bisa lihat. Gimana? Di mana adilnya? Oke, begini dia, Ustadz. Sebentar ya, maaf, sebentar. Karena kan di situ perannya Tuhan lahir bukan untuk biar dia dilihat sama semua orang buta. Begini. Kan dia ibaratnya dia lahir dan dilahirkan dan dilihat sama banyak orang. Nah, ketika dia buta, bukan berarti Tuhan harus dia membangkitkan yang sudah mati biar dinampaknya lagi dia lahir. Terus nanti itu buta dinampakkannya lagi. Enggak tadi gitu. Kata Anda Yesus tadi. Kata Anda tadi Yesus adil toh. Ustadznya udah mulai maksa nih. Enggak, kata Anda kan Yesus itu adil toh. Oke? Kan tadi Ustadz bilang gini. Ustadz kan bilang, kan Tuhan bilang dia yang berkuasa atas maut di bumi dan di surga. Iya, tadi saya tanya Mbaknya tadi apa? Tentang yang begini, tidak ada tertulis di situ. Tidak ada tertulis. Begitu. Tidak ada tertulis. Bukan menambah cerita itu, Mbak. Cinta seperti ini harusnya bukan menambah itu. Begitu loh. Macet itu namanya, Mbak. Macet itu. Cinta begini kira-kira ibarat kalau drama Korea tadi kira-kira. Udah. Ngomong apa sih, siapa ke drama Korea? Yang saya tanyakan kepada Anda, letak keadilan. Ya, kata Anda Yesus itu maha adil toh. Oke. Nah, kalau dia maha adil, dia bisa dilihat manusia seluruh bumi. Gimana sih? Kalau dia adil, itu pun kalau dia dilihat seluruh manusia seluruh bumi, gimana dengan yang buta? Gimana? Tuhan macam apa itu? Yang bisa dilihat itu Tuhan macam apa? Cuma di 30 tahun dilihat. Mana keadilannya untuk seluruh manusia? Aneh. Ada berjanji. Dia datang untuk menebus dosa manusia yang menerima dia. Bukan menebus dosa. Bukan menebus dosa. Saya nggak bicara menebus dosa ya. Saya nggak bicara tentang masalah penebusan dosa, ya Mbak ya. Sekali lagi, saya berbicara tentang masalah Yesus yang katanya maha adil. Jadi itu yang saya tanyakan, oke? Anda ngomong apa? Anda saya mute dulu gitu ya, karena Anda tidak bisa tenang kan gitu. Ayo, biarkan dulu teman-teman, biarkan dulu dia ya. Mau ngomong apa dia? Nggak kedengaran juga kan gitu, hilang suaranya kan gitu ya, panas. Nah, kan coba buka mic-nya dulu Mbak ya, buka mic-nya dulu Mbak.
Silahkan dibuka mic-nya, Mbak. Kan nggak mau dengar kan teman-teman, nah kayak gitu ya. Kan nggak mau dengar kan? Berarti kan kita yang Nggak mau dengar kan? Saya tidak nyenggol mic saya. Dia juga yang menghidupkan. Makanya begini, Mbak. Tadi kan kondusif, ya gantian ngomong ya. Saya bilang jangan keluar tema. Temanya keadilan, bukan menebus dosa, bukan. Kan dia adil, kan saya bilang. Masa Oke. 30 tahun masa begini? Kan saya mau menjelaskan, tetapi Anda udah lari. Kesimpulannya aja Anda belum mendapatkannya loh, Ustaz. Ya, kesimpulannya nggak adil. Anda berdakwah dengan cara begitu. Oh, Kesimpulannya nggak adil. Kan menurut Ustaz, kan belum selesai. Belum selesai, nggak boleh Anda menilai. Kan itu Coba kewenangan Anda. jelaskan keadilan Menentukan, Yesus seperti apa. menentukan. Dan Coba tidak keadilan menentukan Yesus untuk apa. seluruh manusia Dan seperti tidak apa? berubah Silakan. sebagai ketuhanan Coba kealahannya. Anda jelaskan dulu keadilan Yesus bagi seluruh manusia. Coba silakan. Nah, keadilannya ketika dia menebus dosa manusia itu keadilannya. Oke? Keadilan Dan apa? pada saat akhir zaman nanti yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan yang akan masuk neraka juga disiksa. Bukan masalah penebusan dosa, keadilan. Kan tadi nanya keadilan, itu Iya. keadilan. Anda hanya berbicara tentang keadilan. Iya, keadilan Yesus bagi seluruh manusia. Iya, udah itu. Ya, Semua manusia yang mau menerima, yang nggak menerima nanti semua mendapatkan hukuman Nah, sekarang gini. Anda lihat Yesus nggak? Pernah lihat Yesus nggak? Enggak, hanya gambaran yang diceritakan aja di kitab. Kenapa Kira-kira orang seperti ini, kenapa ini. orang abad pertama doang yang bisa lihat? Adil nggak tuh? Adil nggak? Orang abad pertama bisa lihat Tuhan Anda nggak bisa lihat. Adil nggak? Adil nggak? Mana suaranya? Suaranya mana, Mbak? Adil. Hah? Adil, jangan Anda hilangkan suara saya. Ya, Ente saya tidak sendiri. menipu layar saya. Saya tidak Kamu saya sendiri yang nggak ada suaranya. Elah. Nah, Banyak kali alasannya. jadi kalau Anda tidak lihat Yesus, orang abad pertama bisa lihat Yesus, adil nggak? Adil. Di mana adilnya? Karena bentuk keadilan Tuhan itu tidak hanya seolah-olah melihat Tuhan Yesus itu dengan nyata. Karena dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, Makanya disebut adil. itu kan di dalam hati, melihat dalam hati. Bukan. Oke? Dalam iman, oke? Intinya, Yang saya bilang pertanyakan adil. bagi mata, Yang saya bagi bilang mata. adil. Yang saya bilang pertanyakan adil. bagi mata. Oke? Bagi mata. Secara tidak langsung, Anda menuntut saya supaya Yesus itu lahir sampai hidup di sini sampai selama-lamanya. Sedangkan Loh, dia sudah berkata, seharusnya dia kalau dia maha adil, Mbak ya. Dia menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Kalau Karena Yesus saya itu paham maha dia. adil, maka dia bisa dilihat seluruh manusia di Sudah muka bumi. dilihat. Mau Sudah dia buta dilihat. atau kagak bisa itu, ya. Dia nggak boleh lihat sama supaya dia nggak mau. Gitu, itu baru adil. Kalau anda kagak lihat, cuma orang abad pertama yang bisa lihat, itu namanya nggak adil. Adil. Nggak adil. Adil. Nggak adil kayak gitu dah, Adil. ya. Makanya ya teman-teman, kalaupun ada Yesus turun ke tempat saya di sini, saya protes, kenapa kau nggak adil? Saya tanya pasti gitu. Pasti makanya dia nggak ketemu sama kamu karena manusia yang tidak puas. Gitu. Tuhan itu harus maha adil. Ya, ternyata Yesus nggak bisa adil. Ya, kan gitu Karena ya kalau teman-teman. pakai menurut itu ikut-ikutan nanti diteruskan asumsi Anda. Bukan asumsi Tidak itu. pernah puas-puasan. Itu adalah dalil yang ditanyakan gini semua diprotes, yang sudah dikasih pun jawaban yang ini nggak adil. Padahal sudah dibilang itu keadilan nggak adil. ya kan tadi kan udah kita banding. Itu alasan, udahlah. Kita banding udah. Anda nggak bisa lihat Yesus. Ya, orang pertama bisa lihat Yesus, Anda nggak bisa lihat Yesus. Di mana keadilan Yesus kayak gitu? Ya, bagi matanya. Karena dia sudah berkata, Hmm. dia ketika dia lahir dan setelah itu dia akan disalib untuk menggantikan kami yang berdosa ini, yang Bukan percaya lahir dengan disalib, Anda. enggak nyambung. Jadi begini, Anda tidak mau tahu dengan alasan itu semua. Enggak nyambung yang saya tanya itu tentang masalah sifat keadilan, ya. Sifat keadilan, Mbak, yang saya tanya itu ya, sifat keadilan. Yang saya tanyakan itu sifat keadilan Tuhan, ya, bukan masalah penebusan dosa di kayu salib. Iya, Apa yang enggak? tetap adil. Di mana adilnya bagi mata? Sekarang gini, dia mau Anda terima, mau Anda tidak terima, terserah. Ya jelas enggak bakalan diterima lah, enggak bakalan. Enggak bakalan. Ceritanya dari awal Anda tidak terima. Ngapain saya menuhankan manusia yang ngapain saya menuhankan Tuhan yang tidak adil? Ngapain coba? Apakah dengan cara seperti ini kualitas Anda? Oh, ya. Astaga. Terus udah? Udah. Oh, ya udah gitu. Ya Ya. udah. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Kan gitu.